berkualitas tinggi. Selanjutnya mendukung proses produksi makanan yang hemat waktu dan tenaga, memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna melalui fitur-fitur yang inovatif. Selanjutnya di tujuan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fatia, silakan. Ya, selanjutnya yaitu tujuan. Di sini tujuan dari alat Slides Pro sendiri adalah hadir sebagai solusi inovatif untuk mempermudah proses pemotongan bahan makanan yang efisien, konsisten, dan higienis, khususnya untuk menghasilkan irisan yang cocok untuk keripik dalam usaha kuliner lokal. Kemudian, next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat kami, yang pertama kelebihannya yaitu praktis dan higienis, yang kedua efisien waktu dan tenaga, yang ketiga alat bergerak secara otomatis, kemudian hasil pemotongan rapi dan sama, meningkatkan produktivitas dan juga mudah digunakan serta mudah dalam perawatan. Untuk kekurangan sendiri, ini kurang dari segi pengaturan untuk pisaunya sehingga tidak bisa menentukan ketebalan dari pemotongan objek tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ini drawing dan BIM, BIM of material, bill of material dari alat kami. Nah, bisa dilihat setelah kami explode hasilnya seperti ini. Ada beberapa bagian yang tadinya tak nampak sekarang bisa terlihat. Oke, lanjut. Nah, berikut cara kerja dari uh, alat yang telah kami buat. Yang pertama yaitu listrik dicolokkan, kemudian motor listriknya berputar, bergerak. Setelah itu, nah, seperti gambar, kemudian wadah untuk bahannya atau objeknya itu bergerak. Setelah itu, bahan yang masuk dalam corong tadi itu langsung terpotong oleh pisau yang ada di warna merah itu. Nah, itu tutupnya, di dalamnya tadi ada pisaunya. Nah, setelah terpotong nanti bahannya masuk ke dalam eh, plat ini. Nah, plat yang kotak. Kemudian setelah itu biasanya di bawahnya nanti ditaruh seperti wadah untuk penyajian atau untuk hasil potongan yang telah dipotong tadi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk frames Swiss Pro sendiri, di sini kami menggunakan besi holo yang dimana dengan harganya yang cukup murah dan memiliki kualitas yang cukup baik juga. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide ini. Next. Baik, berikutnya adalah analisis statik pada alat Swiss Pro yang dimana di sini adalah hasil daripada total deformasi. Yang dimana untuk eh, total deformasi di rangka atas yaitu menunjukkan nilai paling tertinggi yaitu 4,507. Sedangkan untuk rangka yang di bawah itu menunjukkan nilai tertinggi 5,422. Baik, selanjutnya pada slide ini kita bisa lihat yaitu von Mises Stress atau bagaimana kemampuan rangka besi holo dapat menahan suatu beban dari motor dan komponen-komponen lain yang menopangnya. Gambar di kiri dapat dilihat itu adalah hasil analisis dari aplikasi ANSYS dari beban motor
sekitar 60 Newton, dan yang kanan untuk beban pillow block dan puli dengan beban sekitar 30 Newton. Next. Nah, untuk analisis statik alat von Mises trendnya itu menghitung untuk menganalisis deformasi yang terjadi dari beban komponen pada slide yang sebelumnya. Selanjutnya, next. Berikut untuk perkiraan harga dari alat kami dengan total 5.876.000 rupiah. Next. Baik, cukup sekian tugas kolaborasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya balikan ke Mas Yuda. Terima kasih. Monggo ini ya, dibuka sesi pertanyaannya. Langsung aja, ini kebetulan ada yang hadir. Nanti saya nanya belakangan aja. 2 dilempar ke rekan-rekan mentor 8. Silakan yang moderatorin tadi dibuka sesi pertanyaan. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan, kiranya ada teman-teman audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan, monggo. Monggo teman-teman yang hadir, Mas Ajeng atau Mas Farhan, Mas Ilham, silakan bertanya. Halo Mas Ilham, Mas Farhan, Mas Ajeng. Izin bertanya, Mas. Iya, Monggo. Mas, silakan. Jadi kan itu kan bendanya tuh bahannya dimasukin dulu kan, Mas, dari atas. Iya, betul. Nah, nanti si benda kerjanya tuh kan bakal bergerak ya, Mas. Iya, Buat buat ngirisnya gitu. Nah, itu kan pasti lumayan memakan waktu ya, Mas. Kenapa gitu nggak si pisaunya muter gitu, terus si benda kerjanya itu dia diem aja tapi ada pendorong gitu, Mas. Kan kalau misalnya kayak dia apa yang bolongnya itu kan kalau dia gerak-gerak kan pasti lumayan memakan waktu yang lama ya, Mas. iya, betul. Nah, terus nanti juga kan pasti pemotongannya juga kurang seragam gitu. Apalagi kalau misalnya mampet tuh gimana, Mas? Oke, ini saya izin jawab, Mas ya. Nah, di sini perlu kita ketahui, di sini alat yang saya pakai itu kenapa tadi nggak pakai pisaunya yang muter dan alatnya yang diem ada pendorongnya gitu. Sebenarnya kita awalnya mikir kayak gitu, tapi setelah kita lakukan analisa, ini sebenarnya alat ini digunakan untuk pemotongan yang lebih lebih rapi atau dan lebih gimana ya, yang tidak hancur gitu untuk alat-alat yang contohnya yang alat lembek-lembek gitu seperti tempe ataupun tahu ataupun untuk alat yang teksturnya tidak keras gitu, seperti kentang dan sebagainya. Makanya di sini kita sajikan dari segi corongnya sini itu ini itu bisa lepas pasang gitu. Ini tadi mohon maaf tidak disampaikan di presentasi.
karena mungkin lupa dari teman-teman saya. Di sini sebenarnya pisaunya ini juga muter dan alatnya ini yang bergerak gitu ya. Tujuannya untuk mendapatkan hasil potongan yang seragam dan rapi dan tidak ada mungkin contohnya saya. Kalau Mas Ilham gimana? Sudah Mas Regan. Sudah Pak, mungkin begitu dari jawaban saya. Mas Ilham, itu tadi diminta konfirmasi sudah menjawab apa belum? Halo Mas Ilham. Mas Ilham. Oke, next ke pertanyaan Maaf Mas, kedua tadi Mas. sinyal saya Oh, agak terputus-putus. Mungkin bisa dilanjut sama pertanyaan yang lain. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mas Ilham. Untuk sesi pertanyaan yang kedua, silakan untuk teman-teman yang lainnya mungkin bisa bertanya. Dipersilakan, monggo. Mas Ajam sama Mas Farhan, Mas Redo, ada yang mau ditanyain kah? Hmm. Mas Farhan, Mas Ridho, Mas Redo. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu saya yang nanya. Mas Re, ini yang share screen siapa? Saya, Pak, Mas Eh, Regan. bu, oke, boleh dibuka 3D-nya? Ini, Pak. 3D-nya Mas, SolidWorks-nya. Oh, SolidWorks-nya, siap. Iya. Bentar, Pak, mungkin agak sedikit lama ini, Pak. Iya, it's okay. Nah, sudah, Pak. Sudah ya?
Oke, wait. Hmm, oke, di zoom in, Mas. Dari motor ke motor dulu. Ini pakai motor motor DC. Kira-kira ini kapasitas motornya berapa? Izin menjawab, Pak. Eh, 500 watt untuk kapasitasnya. 500, 500 watt, Pak. 500 watt. Oke, dicoba di rotate, Mas. Di ini ya, diputar ini screennya di motor dulu. Di, saya isolat di motor gitu Pak ya. Enggak, di ini aja, layarnya di benda itu ada desainnya di apa? Diputar, di rotate. Nah, oke, motor di situ. Hmm, itu ada puli buat ngegerakin si ke itu Mas, ke puli Si itu. pisaunya Pak. Oke, ada dua puli, dia tujuannya ngegerakin si zoom out Mas, dikit aja. Oke, oh ngegerakin gear yang di bawah ya. Iya Pak. Oke. Ke alat potongnya coba Mas. Ini dimensinya berapa ya Mas kira-kira? Ini ya, dimensinya berapa kali berapa? Ini dimensinya. Eh pisaunya aja atau semuanya Pak? Semuanya. Semuanya ini Lebarnya aja, secara lebar aja dulu. 50 cm Pak. Panjangnya Untuk panjangnya di 1 meter Pak. 1 meter. eh ini skalanya untuk skala apa? Hmm. Alat ini dibuat. Ini sebenarnya alat ini dibuat itu untuk skala di UMKM Pak. Untuk membantu usaha UMKM yang ada di daerah-daerah gitu Pak. Yang kayak berarti untuk ini ya dipakai buat produksi ya. Betul. Oke, buat produksi. Oke, karena kalau buat harian kayaknya terlalu overspec sampai ada besi holo-holo gitu. Karena banyak sekarang eh bisa dilihat alat-alat pemotong ya. Ini alat potong spek khusus apa aja, Mas? Objeknya atau Pak? Atau apa ya? Mohon maaf. Benda-benda yang dipotong itu benda apa? Benda yang dipotong ini sebenarnya di jenis corongnya ini ada variannya Pak. Sebenarnya ada di varian untuk pemotongan tempe yaitu sebentar saya bukakan Pak. Ini untuk potongan tempe, tapi untuk corong corong yang di sini ini itu mungkin bisa kentang, lalu wortel, lalu untuk tomat juga bisa,
untuk bawang bombay, dan mungkin alat untuk berapa ya seperti itu, Pak. Hmm. Kalau udah dibuat gede kayak gitu, mestinya kapasitasnya banyak ya. Betul. Dilihat di desain ininya mas, pemotongnya. Coba mas, cara motongnya gimana dijelasin itu. Dan untuk cara motongnya di sini, em, nanti di sini pisaunya ini berputar, Pak, Iya seiring berputar. dengan Iya iya. berjalannya untuk yang ininya, yang bawah. Mungkin potongannya bisa kayak gini, per slice gitu, Pak. Slice lagi, balik, slice, terus slice lagi gitu. Di situ ada gap Mungkin ya. gitu sih, Pak. Iya, ada gapnya di sini. Nih. Makanya tadi disampaikan kekurangannya yaitu tidak bisa mengatur ketebalan untuk dari objek yang kita gunakan gitu, Pak. Iya ya. Itu berarti memanfaatkan ini dari gapnya itu bisa motong. Tapi sebenarnya lumayan banyak ini apa waste-nya di sini ya. Itu motongnya harus si hoppernya itu harus bergerak. Terus yang kedua, si hoppernya itu nggak punya penutup. Sangat ada sangat rentan kemungkinan itu nggak ngedorong di situ tuh. Di sininya, Pak ya. Iya, sangat sangat mungkin tidak ngedorong. Kecuali dari tampak belakangnya itu di seberangnya pemot di hoppernya itu. Nah, di situ itu ada dioperasikan dari situ ada handle yang berfungsi sebagai pendorong. Sangat mungkin itu eh, tidak kena ke pisau potongnya. Karena ini bendanya bukan benda-benda kecil. Kalau kayak tahu selip padi yang model lama itu enggak. Oh, Kalau enggak, kayak Pak, gitu, tahu. kalau itu kan pasti turun kan, pasti kegiling itunya apa gabahnya. Cuman kalau Iya. ini kayak potong tempe atau apa kentang, saya rasa enggak deh kayaknya. Terus juga soalnya di bawahnya itu permukaannya itu flat, enggak landai. Oh, di sininya, Pak ya. Di bawah, nah ya di situ itu enggak enggak landai, enggak apa enggak turun gitu. Kalau seandainya dia turun mungkin masih ada kemungkinan lah. Soalnya itu flat. Oke, Pak. Si- Iya. Oke, yang terakhir saya mau lihat desainnya aja, ininya. Coba saya lihat motornya, Mas. Dibuka filenya. Oke, part yang Hmm. lain, Oh, Pak, part yang lain, yang hoppernya itu covernya, ditutup oke. aja, di close yang motor biar nggak berat.
Oke, close. Oke, nanti filenya di close terus. Bentar satu lagi deh. Perosotannya, Mas. Perosotan. Ini langsung jadi satu di rangkanya, Pak. Oh, langsung bikin di elemennya itu ya. Iya. Oke, Mas. Udah. Oke. Terakhir dari saya ini sebenarnya lumayan banyak catatan ya desainnya. Oke. Oke, terakhir itu aja dari saya. Silahkan ditutup. Nanti setelah itu foto bersama. Oke. Terima kasih untuk Pak Yuda, Slagmeter 8. Terima kasih untuk teman-teman audiens. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator izin undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Oke. eh Selanjutnya sekarang sesi foto bersama. Ininya ditampilin aja, Mas. Tadi apa? Yang tadi share screen-nya. Project yang kalian bikin. Oke. Saya foto ya. Satu. Sebentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang nggak usah share screen, Mas. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kelompok 6. Oke, baik Pak. Terima kasih.